Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun Muhtaramun Hadratul Habaib, para dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad SAW, wa nakhusu bi dzikrihim Sayyidul Walid Habib Husain bin Abdullah Al-Idrus, juga orang tua kami, guru kami Habib Yahya bin Ahmad Al-Muhdar, kemudian ada guru kami Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada Habib Hasan Segaf, Habib Agil Segaf, Habib Ubaidillah Al-Muhdar, kemudian segenap para habaib lain yang mungkin tidak tersebut tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada beliau. Kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para habaib dipanjangkan usia oleh Allah dalam sehat wal afiat. Allah kabulkan segala macam hajatnya, dan mudah-mudahan kehadiran mereka di tengah-tengah kita menjadi sebab turunnya rahmah, barakah dan pandangan khusus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati juga para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidzah, wa nakhusu bi dzikrihim, ada guru kami Ustaz Muhammad Hari, kemudian Ustaz Abrori, Ustaz Wahab, Ustaz Hafid, ada guru kami Ustaz Muhammad Khalil, dan segenap para asatidzah lainnya yang tidak kami sebut namanya, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para guru-guru, para kiai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada, dan kehadiran mereka menjadi sebab turunnya rahmah barakah bagi kita, dan mudah-mudahan apa yang beliau-beliau hajatkan dan cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para hadirin, para hadirat, khususnya tuan rumah malam hari ini Al-Haji Muhammad Bukhari beserta keluarga besar. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan tidak kita keluar dari sini kecuali semua dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit di antara kita diberikan sehat walafiat oleh Allah, yang punya hutang piutang segera dilunaskan oleh Allah, yang belum punya istri diberikan istri yang salehah, yang belum punya anak keturunan diberikan anak yang saleh dan salehah. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang penuh pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kita yang hadir dan khususnya tuan rumah malam hari ini, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Allah kayakan dengan harta yang melimpah ruah, yang barokah, yang manfaat, yang tidak susah, tidak sulit mendapatkannya, tidak pusing menghabiskannya, tidak dihisab di hari kiamat. Dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa aqul hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa jami' man iktada sunnatahu wa hudaha ma ba'du. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam yang mulia ini, berkumpul bersama-sama untuk menyebut namanya, berzikir kepadanya, memuji kekasihnya. Dialah Allah Tuhanku dan kalian yang maha membuka pintu rahmatnya, yang memberikan balasan pahala dan surga bagi yang bertakwa kepadanya, yang menyiapkan ampunan serta membukakan pintu taubat kepada hamba-hambanya. Dialah Allah Tuhanku dan kalian yang telah mempersiapkan segala macam balasan bagi hamba-hambanya, yang telah mengutus kepada kita semua seorang Nabi yang mulia, seorang Rasul yang paling mulia. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini sebagai bukti daripada firman Allah Subhanahu wa taala, di saat Allah mengatakan dan menyatakan
wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh kami mengangkat penyebutanmu wahai Muhammad. Malam hari ini menjadi salah satu bukti kecil dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mengangkat kemuliaan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mentafsirkan ayat tersebut dengan berbagai macam tafsiran. Di antaranya yang disebutkan dalam tafsir Jalalain dikatakan bi antudkar ismu dzikruka ba'da dzikri, yaitu disebutkan namamu setelah namaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bagaimana agungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada satupun yang mampu menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan at-turqul musilatu ila Allah katsirah lakinnaha masdudah illa biktifai atharir rasul. Sungguh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu banyak, tapi semuanya sudah tertutup kecuali dengan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi Muhammad, berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, bangga dengan keberadaan Nabi Muhammad, bangga dijadikannya oleh Allah kita sebagai umat Nabi Muhammad, merupakan bentuk daripada firman Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, sungguh dengan karunia Allah dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kalian, itu lebih baik kalian berbahagia oleh itu semua daripada apa yang telah kalian usahakan selama ini. Bentuk peringatan, bentuk perayaan, bentuk apapun itu kegembiraan yang ada di muka bumi selain disandingkan kepada Nabi Muhammad, maka menjadi perkumpulan yang sia-sia. Coba kita lihat berapa banyak orang yang ulang tahun setiap harinya tapi enggak disebut namanya sampai saat ini. Berapa banyak juga orang yang sudah wafat tapi enggak dikenang sampai 1400 tahun seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis Nabi pun mengatakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian, matiku pun baik bagi kalian. Yaitu hidupnya Nabi Muhammad di hadapan para sahabat untuk menunjukkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad, dan wafatnya Nabi Muhammad pun kebaikan bagi kita semua. Kebaikan yang bagaimana? Para sahabat bertanya, wa kaifa ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, sungguhnya setiap amal kalian itu disampaikan kepadaku sebelum kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wajadtu fihi khairan hamidullah. Kalau aku dapati kebaikan di dalamnya maka aku akan bermuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wajadtu ghaira dzalika fastaghfartu lakum. Kalau aku dapati hal yang tidak baik maka aku akan memintakan ampun bagi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan umat Nabi Muhammad. Dijadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, memiliki Nabi yang paling mulia, Nabi yang bakal membela kita habis-habisan, yang Allah abadikan dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, orang yang begitu peduli terhadap kalian, orang yang merasakan apa yang kalian rasakan, orang yang menginginkan keselamatan bagi kalian, orang yang membela kalian habis-habisan terhadap orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW memiliki rasa kasih sayang yang tinggi, memiliki rasa kasih sayang yang besar, memiliki rasa kasih sayang yang luas bagi umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bentuk cinta Nabi Muhammad SAW itu dibuktikan bukan hanya satu dua riwayat. Banyak riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad setiap mengangkat tangannya yang dipikirkan hanya kita semua. Mungkin kita yang saat ini memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan berbagai macam niat dikumpulkan oleh Allah di saat ini, itu sebagai bentuk cinta dari Nabi Muhammad, itu sebagai bentuk rindu dari Nabi Muhammad agar mengurangi paling tidak sedikitnya maksiat kita, dikurangi sedikit maksiat kita. Sebab gara-gara Nabi Muhammad manggil kita untuk hadir di tempat ini atau dimanapun yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, sehingga kalau mau ditanya siapa orang yang paling peduli kepada saya dan kalian, demi Allah cuma Nabi Muhammad, cuma Nabi Muhammad. Saya yakin tidak semua suami di sini setiap malam mengangkat tangannya mendoakan istrinya.
Saya juga yakin tidak semua anak yang ada di sini setiap malam mengangkat tangan untuk kedua orang tuanya. Saya yakin tidak semua perempuan yang ada di sini malam hari ini, bahkan di muka bumi, ngangkat tangan setiap malam untuk suami dan anak-anaknya. Tapi Nabi Muhammad SAW setiap malam, setiap habis sholat, kapanpun, dimanapun, selalu mikirkan bagaimana keselamatan kita nanti. Hadirin hadirat yang dimulakan oleh Allah, ini Nabi Muhammad, nabiku dan nabi kalian. Oleh sebab itu jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Dekati Nabi Muhammad, sayangi Nabi Muhammad, kerjakan apa yang membuat Nabi Muhammad SAW berbahagia. Jangan sampai kita jauh dari Nabi Muhammad. Dalam kitab Faidul Mukhtarah dikatakan, seandai kata para sahabat disuruh pilih antara surga dengan terus berbarengan dengan Nabi Muhammad, lakhtaru suhbata Muhammadin SAW. Mereka para sahabat pasti akan memilih terus bersama Nabi Muhammad. Itu banyak dibuktikan. Di antaranya salah seorang anak yang biasa melayani Nabi Muhammad. Dia pernah ditanya sama Nabi Muhammad, wahai gulam, apa yang kamu inginkan aku akan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang anak pun menjawab, ya Rasulullah, saya enggak pengen apa-apa kecuali as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta selalu bersamamu sampai di surga ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, kalau memang kamu mau terus bersama saya bakal mohon kepada Allah, tapi a'inni ala dzalika bikathrati sujud. Bantu saya, kata Nabi Muhammad, untuk memperbanyak sujud di hadapan Allah, agar kamu berhak mendapatkan kedudukan nanti bersanding bersamaku. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan masih banyak lagi lainnya. Di antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di saat melihat para sahabat yang lain hijrah, beliau dengan tenang, dengan sabar menunggu perintah dari Nabi Muhammad untuk hijrah, sampai ketika Nabi Muhammad SAW mengucapkan, wahai Abu Bakar, engkau akan hijrah bersamaku. Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar menangis berbahagia. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, demi Allah, sebelumnya saya tidak pernah melihat orang yang berbahagia itu menangis, kecuali di saat ayah saya diajak oleh Nabi Muhammad untuk hijrah. Beliau menangis karena bahagia, beliau nangis karena senang akan membarengi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrahnya. Padahal Sayyidina Abu Bakar tahu apa yang akan dihadapinya. Sayyidina Abu Bakar tahu, ini kalau salah jalan saya bakal mati urusannya. Tapi karena beliau pengen selalu bersama Nabi Muhammad, maka beliau senang hati untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak riwayat-riwayat lainnya yang diceritakan oleh para ulama kita, para muhadis, bagaimana kecintaan para sahabat untuk Nabi Muhammad. Yang terakhir dari cerita-cerita tersebut, ada salah satu sahabat Nabi Muhammad yang setiap hari, siang dan malamnya, dia tidak pernah memiliki kesabaran. Sabarnya itu setipis tisu kayak kita zaman sekarang. Loh, kenapa kok dia sabar setipis tisu? Dia tidak sabar karena pengen terus berjumpa sama Nabi Muhammad. Kalau dia lagi makan, tiba-tiba rindu Nabi Muhammad, dia tinggalkan makanannya untuk Nabi Muhammad. Dia tunggu Nabi Muhammad di depan rumahnya. Begitu Nabi muncul, wajah Nabi SAW terlihat di wajahnya, maka dia akan mengucapkan salam, kemudian dia pulang kembali. Begitu juga saat dia mungkin lagi istirahat, tiba-tiba kepikiran Nabi Muhammad, dia muncul, dia ucapkan salam untuk Nabi Muhammad, dan dia akan kembali lagi. Terus begitu, setiap hadir di majlis Nabi Muhammad, dia duduk di paling depan. Dia duduk bukan untuk belajar banyak, hanya untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Sampai satu ketika Nabi Muhammad bertanya, "Ina fulan bin fulan, mana si fulan kok tidak kelihatan?" Karena kebiasaan Nabi Muhammad itu selalu bertanya kepada sahabat yang lain kalau ada yang nggak kelihatan. Oh, si fulan lagi sakit ya Rasulullah. Tayyib, habis ini kita jenguk. Maka saat Nabi SAW selesai kegiatannya menjenguk sahabat tersebut, Nabi mendapati badannya sudah kurus kering. Ini berarti dia kena penyakit parah kalau zaman sekarang. Kalau badan kayak saya tiba-tiba kurus kering, berarti penyakitnya parah. Lantas Nabi bertanya, "Mabika, apa yang kamu rasakan sekarang?" Enggak, kata si sahabat, ya Rasulullah, saya enggak sakit sebenarnya. Tapi beberapa hari yang lalu sampai saat ini saya selalu berpikir, di dunia ini rupanya saya masih muda, saya masih nyaman, saya masih sangat gampang. Saat saya rindu kepadamu, saya tinggal keluar, saya tinggalkan anak saya tinggalkan istri saya tinggalkan harta saya, makan saya, istirahat saya rindu kepadamu, saya datang kepada. Saya berpikir, ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau saya di surga, bagaimana nanti kalau di akhirat? Allah pasti bakal mengangkat derajatmu setinggi-tingginya, sedangkan saya masuk surga saja syukur ya Rasulullah. Seandai kata masuk surga pun saya yakin gak bakal bersamamu. Nabi SAW terdiam.
Kemudian Allah menghibur sahabat tadi. Allah menjawab langsung dengan firman-Nya, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah, sungguhnya Allah akan kumpulkan mereka semua bersama para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin, yang mereka semua sebaik-baiknya perkumpulan, sebaik-baiknya teman. Maka sahabat tadi pun menjadi tenang, karena dia tahu dia tidak memiliki apa-apa kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya yang membuat dirinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat yang dimulakan oleh Allah, penutup saya pesan kepada diri saya dan semua, maka jangan sampai kita tinggalkan Nabi Muhammad di Gunung Stiling, jangan kita tinggalkan Nabi Muhammad di tempatnya Haji Hori saja, jangan. Kita bawa Nabi Muhammad ke rumah kita masing-masing, kita bawa Nabi Muhammad ke keluarga kita, ke RT kita, ke RW kita, ke kelurahan kita, ke kota kita, kemanapun kita berada, kita bawa terus Nabi Muhammad. Kita jadikan dimanapun kita berada itu menjadi tempatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan perbanyak salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di saat kita membiasakan mengucapkan salawat serta salam untuk Nabi Muhammad, maka di saat yang sama Nabi menjawab salawat serta salam kita. Berarti kita selalu membarengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan memperbanyak baca salawat tadi akan menyebabkan kita di dalam kubur menjadi mudah bahkan dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah akan mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Allah tidak akan menjauhkan kita bersama Nabi Muhammad. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak solawatnya. Maka perhatikan diri kita. Kalau kita termasuk minal muksirin, orang-orang yang perbanyak salat Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita termasuk orang yang dekat. Kemudian yang kedua, biasakan menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Fadlus Salawat ala Sayyidi Sadat, Syekh Yusuf bin Ismail Nabahani, beliau menukil salah satu hadis Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang terbiasa menghidupkan sunnahku, kata Nabi Muhammad, sungguh dia telah menghidupkan diriku, dan barang siapa yang menghidupkan diriku, kelak dia akan menjadi teman dudukku di surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sunnah Nabi Muhammad itu banyak. Guru-guru kita yang ada di hadapan kita saat ini telah banyak mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Tapi yang paling besar dari keseluruhan sunnah Nabi Muhammad bukan dari segi ibadah. Kalau kita mau bertanya sama mereka, maka sunnah ibadah yang dibawa Nabi Muhammad itu sedikit, sunnah solat itu sedikit, sunnah puasa itu sedikit, ngaji Al-Quran itu sedikit. Apa sunnah terbesar? Mu'dhammuha, kata ulama, yang paling besar, terbesar 2/3 dari sunnah Nabi Muhammad adalah terletak di adab dan akhlak. Bagaimana keseharian kita bersama keluarga, bagaimana keseharian kita bersama orang tua, bagaimana keseharian kita kepada istri, bagaimana keseharian kita kepada suami. Ini semua sudah diperhatikan oleh Nabi Muhammad dan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana kita kepada anak-anak usia di bawah kita, bagaimana kita kepada orang-orang tua yang di atas kita, ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi mengancam kepada orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam perihal adab, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana, sallallahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak terbiasa, yang tidak mau menghormati orang yang lebih tua dari kami dan tidak menyayangi orang yang lebih muda dari dirinya. Artinya kepada orang lebih tua kita hormati, kita hargai, sesalah apapun mereka ucapkan dengan ucapan yang santun. Seandai kata ada kesalahan di diri mereka, ucapkan dengan ucapan yang sopan. Tegur mereka dengan bahasa kasih sayang, jangan mencaci mereka, jangan menghardik mereka. Begitu pula kepada adik-adik kita yang masih kecil-kecil, bawa mereka, didik mereka untuk cinta sama Nabi Muhammad. Korbankan waktu kita sesaat di dunia ini untuk mendidik mereka dekat sama Nabi Muhammad. Hadir ke majlis-majlisnya Nabi Muhammad. Ini termasuk sunnah yang sekarang banyak ditinggalkan. Oleh sebab itu, melalui tempat yang mulia ini, ayo kita hidupkan semua sunnah Nabi Muhammad. Dari yang paling mudah, yang paling ringan bagi kita, keluar masuk kamar mandi, keluar masuk rumah, memakai sandal, bergaul dengan sesama, bergaul dengan istri, bergaul dengan suami, bergaul dengan anak-anak. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kita jadikan rumah kita rumahnya Nabi Muhammad. Kita jadikan kota kita kotanya Nabi Muhammad. Kita jadikan negara kita negara Islam yang semua penduduknya cinta sama Nabi Muhammad.
Kita jadikan Indonesia ini orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kita nggak terima sama khilafah, sumpama nggak perlu. Yang penting semuanya cinta sama Nabi Muhammad. Insya Allah negara tersebut bakal aman, kampung tersebut bakal aman, kampung tersebut tidak akan ada yang dolim kalau mereka mulai cinta sama Nabi Muhammad. Maka dimulai dari kita sendiri. Walafu minkum wala tatwil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.